berdasarkan hasil konfirmasi dan data yang diperoleh atau dikumpulkan awak media sebelumnya ketika melakukan penelusuran dari beberapa narasumber terkait dengan pengelolaan pendapatan asli desa PAD Air Hitam, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, baik dari Koperasi Unit Desa KUD Air Hitam Jaya, Ram Rekanan CV Tanggon Ardano Pemdes Air Hitam, dan yang menjadi sumber PAD lainnya. Berawal dari informasi bahwa tonase hasil penjualan tandan buah segar TBS masyarakat yang dipotong sebesar Rp10 per kilonya sebagai PAD air hitam, sebagaimana yang telah disepakati bersama sebelumnya, tidak transparan, sehingga menurunnya pendapatan desa air hitam yang harus ditutupi kepala desa sebesar 20 juta per bulan untuk membayar gaji guru. Sementara, berdasarkan data yang dikumpulkan awak media di lapangan, jumlah tonase pada invoice penjualan TBS ke pabrik tidak sama dengan jumlah tonase yang dilaporkan KUD Air Hitam Jaya kepada Pemdes Air Hitam, yang masuk menjadi PAD. Diduga adanya pemangkasan tonase hasil penjualan TBS masyarakat. Hal ini dinilai sangat merugikan masyarakat desa Air Hitam. Selain itu, dalam data rekapitulasi penggunaan anggaran PAD dari pemerintahan desa, juga diduga adanya kejanggalan dalam penggunaan anggaran PAD tersebut, seperti besaran insentif BPD Rp2.064.000 per bulan, LKMD Rp2.064.000 dan juga lainnya, ditambah dengan pengeluaran tidak terduga lainnya, diperkirakan mencapai 50-an juta per bulannya, sehingga diterbitkannya pemberitaan sebelumnya, adanya dugaan, oknum Kades Air Hitam tilap tonase TBS masyarakat seharusnya masuk ke pendapatan asli desa untuk membangun desa. Atas terbitnya pemberitaan tersebut, Kades Air Hitam Tansi Sitorus menyanggah tentang pemberitaan dan memberikan hak koreksi atau hak jawabnya. Tahu ini kan ada pemberitaan yang sebelum-sebelumnya di media online. Kalau boleh tahu seperti apa penjelasan masalah PAD sistemnya, masalah PAD air hitam ini? Sebetulnya itu bukan PAD. Itu sebetulnya bukan, namanya itu sumbangan dari masyarakat kelompok tani atau masyarakat yang mempunyai kebun sawit di desa Air Hitam untuk membantu pemerintah desa yang akan digunakan untuk pembangunan desa. Dalam tanda kutip, pembangunan ini tidak bisa dimasukkan dari dana ADD, DD maupun dana pemerintah lainnya. Nah itu. Jadi seperti musola, masjid, sosial yang menyangkut sosial kan nggak boleh dana ADD. Jadi makanya itu ada bantuan pemerintah, bantuan masyarakat ini kepada pemerintahan desa. Dan setiap tahunnya itu ada laporan pertanggungjawaban kepala desa kepada masyarakat melalui rapat umum. Nah, kita itu pertanggungjawaban ke BPD. Kita serahkan ke BPD itu 1 tahun, per 3 bulannya pun ada. Seperti contohnya ini contohnya. Ya ini bulan Januari ini kan per 3 bulan, Pak. 3 bulan ya. Ini Januari sampai Maret. Ini laporan SPJ-nya ada. Yang diterima dari baik dari KUD, baik pun dari yang di luar KUD, Pak ya? Iya, ini macam dari KUD. Kami dari pemerintahan desa tidak ada sangkut pautnya ke peron, ke perusahaan atau pabrik, nggak ada jalan kami ke situ. Kenapa? Itu KUD. Kalaupun itu KUD mendapatkan umpama 10.000 ton dari sana, kami nggak tahu itu yang dilapor KUD per bulannya, seperti ini yang kami terima. Berarti laporan dari KUD itu yang Bapak terima ya, dari pihak desa ya? Dan ini yang saya sampaikan kepada masyarakat. Kalau yang dari luar sendiri, luar dari KUD? Ada juga ya? Semacam dari asosiasi mana, dari agen ada namanya Dona, ini dia. Itu setiap bulan dia 4 juta dia kalau kasih. Boleh tahu yang dari asosiasi Amanah itu berapa per bulan itu, Pak? Kalau boleh tahu. Apa benar hampir rata-ratanya 15 sampai 17 juta? Itu tidak ada. Benar ya. Yang benarnya seperti apa? Yang benarnya itu memang ada dia 15 juta, ada yang 6 juta, ada kwitansi. Ini bulan 1 15 ya. Yang ditandatangani bendahara terima. Januari.
Dan bulan apa berganti-ganti dia nggak ada. Bahkan ada yang 6 juta. Tapi plus minusnya di bawah 10 juta, 9 juta sekian per bulannya. Berarti ada yang di atas 10 juta, ada yang di bawah 10 juta. Jadi Iya. kalau dihitung rata-ratanya kurang lebihnya hampir 10 juta itu. Ya, kurang lebih hampir 10 juta. Berarti bukan 15 sampai 17 ya, Pak ya? Wah, tidak ada. Mungkin Kalau itu ada umpama ada penjelasan dari amanah gitu, nanti sisanya kita ambil lagi. Iya, Kalau nggak dibayarin sama kita kan gitu. Iya, betul betul. Ya. Oke, oke. Nah, Nah, jadi gini Pak, mengenai sewa alat berat milik perusahaan itu seperti apa itu Pak? Apa betul? Apa alat berat itu milik perusahaan? wah itu bohong besar. Jadi yang kebenarannya seperti apa? Kebenarannya begini. Kalau alat berat eskavator itu kita rental, kita sewa dari namanya yang pemiliknya Ramli Lubis. Untuk membersihkan, mengapa korek parit dan mengapakan jalan kemarin, itu kita rental sama dia. Bukan rental namanya Pak, dia kan 1 jamnya mau sampai 700.000. Jadi memakan biaya sampai 26 juta. Dan tidak pernah perusahaan mempunyai alat berat eskavator. Memang ada dari perusahaan alat itu untuk umpama untuk menggeleder jalan, bomak sama itu yang biasa kami pinjam dari perusahaan. Yang kami kesana itu tidak kena bayaran, tidak dikutip bayaran. Dan perusahaan kan hanya membantu dan permohonan dari desa. Cuma yang saya keluarkan dana untuk itu untuk makan, intensif mereka operator. Maka minum aja. Nah, kalau perusahaan punya. Tapi kalau dia rental ya punya pribadi masyarakat ya macam kemarin kita 26 juta kenanya. Berarti intinya yang kemarin itu yang dikeluarkan dari dana PAD itu memang alat bukan dari perusahaan ya Pak ya? Bukan. Bukan ya? Banyak saksinya, masyarakat bisa tanya sendiri. Oke. Nah, masalah kalau boleh tahu masalah makan bakso itu seperti apa itu Pak ceritanya kalau boleh tahu? oh yang dalam pemberitaan itu. Ya. Nah ini. Itu memang ada 707 sekian saya lihat kwitansinya itu, bon fakturnya. Kan begitu Pak ya. Itu ceritanya waktu itu masyarakat kita kan mau vaksin disuruh ke UPI. Berhubung masyarakat ini kalau mau vaksin tidak bisa, ada yang pergi ada yang tidak, maka saya bermohon ke Kapus untuk untuk tenaga kesehatan datang ke Eritam ini untuk vaksin di aula ini. Oh, diundang lah mereka. Diundang. Ya, desa, ya. Tentu makan minumnya kan kita yang bayar. Iya, pas, Berhubung nasi nggak ada di desa kita ini warung, makan bakso orang itu dibayar oleh bidan desa. Iya. Tentu bonnya dikasihkan ke bendahara. Oke, sip. Kan gitu. Iya. Nggak mungkin uang kantong bendahara dibayarkan. Tentu uang PAD kita masukkan ke sana. Itu kan untuk kebutuhan masyarakat. Berhubung Bukan desa yang mengundang ya Pak ya? Iya. Bukan RT-nya, kepala desanya makan bakso, saya pun sampai sekarang nggak mau makan bakso. Oh, intinya makan bakso itu yang habis sekitar 700-an itu untuk bidan yang Tim, iya. bidan itu ya? Iya. Oh, bukan kesehatan itu. Jika ada kekeliruannya dalam pemberitaan yang kami terbitkan, segenap pimpinan redaksi TV online targetjurnalis.com menyampaikan ucapan permohonan maaf. Reporter Budi Handoko melaporkan dari Pelalawan Riau.